teman-teman, perkenalkan saya Sabitan Dia Padang dari kelas 3 SD. Saya bersekolah di SD Swasta Sultan Iskandar Muda dengan alamat Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kategori peserta B. Judul dongeng, legenda, Danau Toba. Selamat menyaksikan. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba yang sangat rajin bekerja dan tidak pernah mengenal lelah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, petani tersebut berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat setelah berdoa, kail yang dilemparkannya tadi tampak bergoyang-goyang. Ia pun segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali karena ikan yang ditangkapnya itu sangat besar dan cantik sekali. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut karena tiba-tiba ikan hasil tangkapannya itu bisa berbicara. "Tolong aku, Pak, jangan makan aku, biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan itu langsung dikembalikan ke dalam air lagi. Setelah dikembalikan ke dalam air, petani itu bertambah terkejut karena tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak, aku tidak akan menyakiti kamu," kata si ikan. "Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya petani itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan ini. Dan sebagai imbalannya, aku bersedia kau jadikan istri." Petani itu pun setuju, maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah beberapa lama menikah, akhirnya kebahagiaan mereka pun bertambah karena istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Samosir. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Anak tersebut memiliki sifat pemalas. Suatu hari, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugasnya tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis, dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubuk. Pak Tani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena sudah tidak tahan lagi, Pak Tani langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat anaknya sedang tertidur di gubuk. Petani itu langsung membangunkannya. "Hei, bangun! Mana makanan buat ayah?" tanya si petani. "Sudah habis kumakan," jawab si anak. Dengan nada tinggi, petani itu langsung marahinya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan!" umpat si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Seketika itu juga, anak dan istrinya menghilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, menyemburlah air yang sangat deras sehingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Melalui kisah ini, ada dua pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama, mengajarkan sebagai seorang anak, hendaknya kita berbakti kepada orang tua dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kita. Dua, sebagai orang tua, janganlah memarahi anak secara berlebihan apabila mereka berbuat salah. Orang tua dapat memberitahukan secara baik-baik dan buatlah anak berjanji bahwa mereka tidak akan mengulanginya lagi.